Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan pertama Dawo Angga Warjaya, yang kedua Ahmad Taufik Ramadan, yang ketiga Pak Liuseni Pautar, yang keempat Alvina Ricci, dan yang kelima Vina Angga ini. Nah, kelompok kami sini membuat dua sistem untuk sistem informasi akademik sekolah. Pertama, sebelum halaman login, kami menyediakan halaman landing page yang berisi tentang berita sekolah, tentang sekolah, jurusan, dan kontak sekolah. Dan ini untuk halaman loginnya. Ketika dia login, dia akan ke halaman login dan kita akan coba masuk pertama sebagai admin. Nah, setelah berhasil login, selanjutnya untuk data siswa dan data guru akan dijelaskan oleh Pak Liuseni Pautar. Nah, berikutnya setelah selesai berhasil login sebagai admin, ini sebagai admin dapat mengedit atau menambahkan data siswa. Nah, cara untuk menambahkan data siswa di sini pilih menu tambah data, kemudian masukkan data-data dari siswa yang ingin ditambahkan, seperti name, nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, di sini juga bisa langsung memasukkan fotonya. Setelah itu tentukan kelasnya. Nah, simpan. Kita lihat. Nah, data siswa tadi sudah bisa berhasil dimasukkan. Selain menambahkan data siswa, dapat juga melakukan edit data siswa tadi di menu aksi, edit. Misalnya di sini seorang siswa tersebut sudah naik ke kelas 8. Kita di sini mengedit kelasnya. Simpan. Maka data siswa tadi sudah berubah dan kelasnya sudah berubah. Dan terakhir, jika ingin menghapus atau mendelete data siswa tadi, di bagian aksi tanda silang ini delete. Nah, bisa dilihat data siswa tadi sudah tidak ada. Selanjutnya masuk ke data guru. Di data guru ini kurang lebih sama seperti data siswa. Kita menambahkan data dari guru. Ini kita masukkan namanya, gendernya pria. Ini username akun dari guru yang kita masukkan. Nah, di sini juga bisa memasukkan foto dari guru yang bernama Ahmad Tarigan ini, dan simpan. Nah, ini data guru Ahmad Tarigan sudah ada. Jika ingin mengedit sama seperti siswa tadi, tinggal menu aksi dan bagian edit, dan juga jika ingin delete bisa juga seperti siswa tadi, ke aksi dan pilih tanda silang ini untuk di delete. Nah, jika selesai dari saya serahkan berikutnya ke teman saya. Baik, selanjutnya pada data master di sini kita ada menu pertama yaitu mata pelajaran. Nah, tabel mata pelajaran ini kita bisa menginput kode mapel, kemudian nama mata pelajaran seperti ini. Misalnya ada kode mapelnya, kemudian nama mata pelajaran, kemudian kita bisa mengeditnya juga. Nih, misal kodenya BID 1, kemudian nama mapelnya kita buat bahasa Indonesia 1, kemudian kita simpan. Lihat ya. Kemudian kita juga bisa menghapusnya. Tinggal klik tanda silang. Nah, selanjutnya pada data master juga
ada ruangan kelas. Nah, di sini kita juga bisa menginput ruangan kelas seperti kita memasukkan kode ruangan yaitu IXA1, kemudian nama ruangannya ruangan kelas 10A IPA. Kemudian juga kita bisa mengeditnya dan menghapusnya. Di sini kita bisa menginputnya. Selanjutnya pada menu tingkatan kelas juga sama seperti yang kedua tadi. Kita juga bisa menambah data dengan memasukkan kode tingkat kelas, nama tingkat kelas, kemudian kita bisa mengedit dan menghapus. Tetapi jika kita memasukkan nama kode atau nama yang sama, itu tidak akan bisa karena primary key-nya yang sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurusan. Nah, di jurusan ini ada jurusan, kode jurusannya itu IPA sama IPS. Nama jurusannya juga IPA sama IPS. Kita bisa nambah data, cuman di SMA itu kan cuma ada 2 jurusan, jadi nggak usah kita tambah. Selanjutnya itu di tahun akademik. Nah, di tahun akademik ini cuma bisa 1 yang diaktifkan. Misalnya di sini ini kan kita aktifkan yang 2022 sampai 2023. Nah, cuma 1 nih yang aktif. Yang lainnya ini otomatis tidak aktif. Selanjutnya itu di kelas. Kita bisa nambah data dengan mengklik tambah data, terus kita masukkan kode kelasnya itu IPA, terus nama kelasnya itu misalnya kita masukin kelas 8. Tingkatan kelasnya itu kita masukin nama kelasnya kita masukin IPA 8, IPA misalnya kita buat IPA 3, terus kita simpan. Nah, otomatis nih tersimpan. Selanjutnya itu ada kurikulum. Di kurikulum ini bisa kita tambahin misalnya kurikulum 2004. Kurikulum 2004. Statusnya itu kita buat tidak aktif. Nah, jadi di sini nih bisa diaktifkan dua-dua. Cuman kita aktifin yang kurikulum 2013 saja. Nih, simpan. Bisa diedit juga. Nih, misalnya kita edit di sini. Aktif jadinya. Terus kita simpan. Nah, buat selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya ada di peserta didik. Nah, di peserta didik ini kan terdapat ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Di sini IPA, di sini berarti kelas-kelasnya adalah kelas data-data kelas IPA. Sedangkan kalau kita di sini pilih IPS, data-data kelas IPS. Sebagai contoh di kelas 7A IPA, nah di sini ini merupakan siswa yang berada di kelas 7A IPA. Terdapat juga nilainya, seperti nilai Luke Martin ini di Bahasa Indonesia mendapat nilai 90 dan keterangan baik. Nah, baiklah sekarang itu saja di peserta didik.
Selanjutnya pada menu wali kelas, di sini ada datanya, pertama data kelasnya, jurusan dari kelasnya, lalu tingkatannya. Di sini untuk membuat data wali kelasnya sudah akan tersedia data dari wali kelas. Di sini lalu untuk menentukan tinggal pilih saja. Misalnya di sini 7 AIPA Benjamin Ford, di sini Logan Carrillo misalnya. Nah, untuk membuat data wali kelas kita akan memilih wali kelasnya. Lalu selanjutnya pengguna sistem, ini menu untuk nambah user dari pengguna sistem website ini. Caranya pertama tambah data, sisa masukkan nama lengkap, misalnya Ahmad, lalu username, lalu password untuk menunya, label usernya admin. Sini kita bisa milih foto. Nah, di sini label user ada 4, bisa dipilih mau admin, wali kelas, guru atau keuangan yang mau ditambah. Nah, setelah disimpan, nah akan ada tambah data terbaru. Kalau di foto belum ada maka tidak ada foto. Nah, untuk role user ini dia hak akses dari masing-masing role user. Misalnya level user admin memiliki hak akses ke semua. Nah, kalau level user wali kelas ini memiliki akses ke data guru atau peserta didik. Kalau level user guru dia hanya memiliki data akses ke peserta didik. Nah, kalau level usernya keuangan dia memiliki data akses ke data guru, data master, mata pelajaran, ruangan kelas, tingkatan kelas, jurusan, tahun akademik, kelas, kurikulum, dan peserta didik. Nah, akhirnya ada menu. Menu ini adalah menu yang dibuat untuk membuat sebuah menu dari sistemnya. Pertama ada data guru, data master, data siswa, jurusan, kelas, kurikulum, mata pelajaran, menu, pengguna sistem, dan peserta didik. Nah, link ini adalah link dari masing-masing menu. Misal ini, bisa lihat menu. Nah, linknya itu di sini dapat lihat localhost/siakat sekolah/menu. Selanjutnya tipe menunya, main menu. Main menu itu menu yang ada di gambarnya yang kelihatan. Data siswa, data guru, data master, peserta didik, dan seterusnya. Lalu ada submenu. Submenu itu submenu yang ada di main menu. Nah, contohnya nih, jurusan nih ada di main menu data master, kelas ada di main menu data masternya. Juga bisa nambah data dari sini. Misalnya masukkan nama menu keuangan misalnya. Link menu misalnya keuangan itu tuh kemana web tadi akan menuju. Ikonnya misalnya uang. Nah, sini misalnya dianggap main menu gitu. Baru simpan. Nah, nanti ini belum tertambah karena di role user tadi di pengguna sistem belum kita tambahkan untuk admin untuk akses keuangan. Nah, ketika kita tambahkan, kita akan coba refresh. Nah, menu keuangan akan tambah. Nah, ini page-nya masih kosong karena tadi cuma contoh, karena belum ada codingan. Ini hanya coba contoh untuk membuat menu baru. Nah, untuk admin saya rasa sudah cukup. Selanjutnya akan diteruskan oleh Angga untuk user level lain. Kita masuk ke bagian level keuangan. Nah, di sini ada data sampel yaitu dengan username Alvina Ricci. Nah, level yang diberikan ada 3. Ada data guru, peserta didik, data master. Nah, data guru seperti
biasanya yang ada di tempat admin, kemudian ada CRUD juga, dan alasan data master juga diletakkan di bagian keuangan. Misal mata pelajaran, kemudian ruangan kelas, sampai kurikulum gitu. Nah, jadi admin dengan level keuangan bisa mengatur data master dari sistem ini gitu. Kemudian ada peserta didik. Nah, kenapa hanya peserta didik bukan siswa? Karena biasanya itu hanya dibutuhkan data yang sudah jadi, yaitu data per kelasnya. Jadi ketika ada yang bermasalah di kelas 7B misalnya, tinggal dicari JP-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke data wali kelas. Nah, di data wali kelas ini seperti biasa ada tampilan utama dan ada peserta didik gitu. Peserta didiknya juga hampir mirip. Nah, ini belum dibatasi dengan NIDN dari wali kelasnya atau username-nya dari wali kelasnya. Jadi masih bisa bypass ke kelas lain gitu, masih bisa nyari ke kelas lain siswanya. Dan ini juga ada fitur siswa, nilai siswa misalnya Luke Martin, kita klik. Nah, di sini masih ada bahasa Indonesia di sini, masih ada satu mata pelajaran. Oke. Kemudian mungkin itu saja karena yang di sini kan admin paling banyak, kemudian ada di bawahnya ada keuangan dan juga ada juga admin. Baiklah, ini saja presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.